kita akan mengeksplorasi topik yang menarik sekaligus kompleks, yaitu kerasukan setan dan eksorsisme dalam perspektif Alkitab. Kerasukan setan dan praktik eksorsisme sering muncul dalam kisah-kisah Alkitab, khususnya dalam pelayanan Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan kerasukan setan? Bagaimana eksorsisme dilakukan? Dan apa pandangan Alkitab mengenai hal ini? Mari kita gali bersama. Kita mulai dengan definisi. Apa itu eksorsisme? Eksorsisme adalah tindakan untuk mengusir roh jahat yang diyakini masuk ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan untuk mencelakakan. Di dunia kuno, eksorsisme sudah menjadi praktek yang dikenal, terutama di kawasan Timur Dekat. Secara sederhana, eksorsisme melibatkan pengusiran roh jahat dengan memanfaatkan kuasa dari roh yang lebih kuat dan lebih baik. Nah, dalam konteks Kristen, Yesus dan para murid menggunakan nama Tuhan dan otoritas ilahi untuk mengusir setan. Di dalam Alkitab, eksorsisme seringkali menjadi tanda kuasa Allah yang lebih tinggi daripada kekuatan roh-roh jahat. Alkitab mencatat banyak kejadian kerasukan setan, terutama dalam Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, dan Lukas, di mana roh-roh jahat disebut sebagai roh najis atau roh jahat. Dan salah satu contohnya adalah dalam kisah anak yang kerasukan di Markus 9 ayat 14-29, di mana roh jahat menyebabkan anak itu mengalami gejala-gejala yang mirip dengan epilepsi, seperti kejang dan berbusa. Dalam Markus 5 ayat 1-20, terdapat kisah mengenai orang Gerasa yang kerasukan setan, di mana roh jahat yang ada di dalam dirinya menyebut dirinya sebagai legion. Ini menunjukkan jumlah yang sangat besar dari roh-roh jahat yang merasuki pria tersebut. Yesus dikenal sebagai sang eksorsis utama di dalam Alkitab. Tidak seperti eksorsis Yahudi lainnya yang menggunakan ritual atau upacara tertentu, Yesus hanya menggunakan perkataannya untuk mengusir roh jahat. Contohnya di dalam Matius 8 ayat 16, dikatakan bahwa Yesus mengusir roh-roh itu dengan hanya berkata. Ini menunjukkan otoritas Yesus yang unik sebagai anak Allah. Yesus tidak memerlukan nama atau kuasa dari pihak luar, tetapi dia mengandalkan kuasa dirinya sendiri. Hal ini berbeda dengan eksorsis Yahudi lainnya yang harus memanggil nama Tuhan atau menggunakan ritual tertentu untuk mengusir setan. Contohnya bisa kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 35. Yesus mengusir roh jahat tanpa ritual yang panjang. Sekarang kita akan melihat eksorsisme dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, eksorsisme juga dikenal, namun biasanya melibatkan penggunaan nama Tuhan atau ritual tertentu. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16, kita mendengar tentang 7 anak Skewa, eksorsis Yahudi yang mencoba menggunakan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus untuk mengusir roh jahat. Tetapi mereka gagal karena tidak memiliki otoritas langsung. Kisah ini menekankan bahwa kuasa eksorsisme di dalam kekristenan itu terkait langsung dengan iman dan otoritas di dalam nama Yesus. Kita akan melihat juga perbedaan antara penyembuhan dan eksorsisme. Meskipun eksorsisme dan penyembuhan terkadang terlihat serupa, tetapi Alkitab membuat perbedaan di antara keduanya. Dalam beberapa kasus, penyakit disebabkan oleh roh jahat,
seperti anak yang kerasukan dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29 yang mengalami gejala mirip epilepsi. Namun, dalam kasus lain, penyakit tidak dihubungkan dengan roh jahat. Contohnya adalah perempuan yang mengalami pendarahan dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Di sini penyakitnya tidak dianggap berasal dari roh jahat, tetapi hanya penyakit fisik yang membutuhkan penyembuhan. Selanjutnya kita melihat demonisasi dan manifestasi gejala kerasukan. Demonisasi atau kerasukan di dalam Alkitab menunjukkan kontrol yang signifikan dari roh jahat atas individu tertentu. Terkadang roh jahat ini menimbulkan gejala fisik atau juga mental, seperti yang terlihat pada kasus anak yang kerasukan di Markus 9, di mana roh jahat menyebabkan kejang-kejang. Dalam kasus yang lain, roh jahat menyebabkan orang tersebut seperti memiliki kekuatan fisik yang luar biasa atau berteriak dengan suara yang tidak biasa. Contohnya di Markus 1 ayat 23 sampai 26. Manifestasi kerasukan itu bervariasi tergantung pada jenis roh jahat yang menguasai seseorang. Selanjutnya kita akan melihat prinsip eksorsisme di dalam pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan ada beberapa prinsip penting dalam menghadapi roh jahat. Yang pertama, kuasa di dalam nama Yesus. Yesus memberikan otoritas kepada murid-muridnya untuk mengusir setan di dalam namanya, Markus 16 ayat 17. Penggunaan nama Yesus bukanlah sekedar mantra, tetapi ini memerlukan hubungan dan iman kepada Yesus sendiri. Poin yang kedua adalah kuasa Roh Kudus. Di dalam Matius 12 ayat 28, Yesus mengatakan bahwa Ia mengusir setan oleh Roh Allah, menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki peran penting di dalam praktek eksorsisme. Poin yang ketiga adalah berpuasa dan berdoa. Ketika murid-murid gagal mengusir roh jahat, Yesus menjelaskan bahwa beberapa jenis roh jahat hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Markus 9 ayatnya yang ke-29. Yang keempat, perlindungan di dalam nama Kristus. Yesus juga mengajarkan tentang proteksi bagi orang percaya dari pengaruh roh jahat, terutama melalui iman dan kehidupan yang bersih. Mungkin kita bertanya, ini adalah fenomena yang terjadi di zaman Alkitab. Apakah eksorsisme itu masih relevan untuk zaman sekarang? Banyak orang yang bertanya, apakah ini masih relevan dalam konteks iman Kristen? Nah, menurut Alkitab, kuasa Yesus atas roh-roh jahat adalah bagian dari bukti otoritasnya sebagai anak Allah. Selain itu, eksorsisme menjadi simbol kuasa Allah yang melindungi umatnya dari kejahatan. Di dunia yang penuh dengan tantangan spiritual, memahami eksorsisme dan kerasukan dari perspektif Alkitab membantu kita menghargai perlindungan dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Demikianlah pembahasan kita tentang kerasukan setan dan eksorsisme dalam perspektif Alkitab. Melalui pelayanan Yesus dan pengajarannya, kita belajar bahwa kekuatan roh jahat tidak sebanding dengan kuasa Tuhan. Dengan iman, doa, dan pemahaman yang benar, kita bisa menghadapi setiap tantangan rohani yang mungkin kita temui. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.